Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ibu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fani Nabila dengan NIM 21231125 dan saya sendiri selaku moderator yaitu Fauzia Primazola dengan NIM 21052040 dan rekan saya Yusi Febriani dengan NIM 21031042. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Prinsip-prinsip bimbingan konseling umum dan khusus. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu pengertian prinsip PK. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Nah, prinsip dapat diartikan sebagai permulaan untuk suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Materi selanjutnya yaitu macam-macam prinsip BK dari Van Haus tahun 1969. Pengertian menurut para ahli. Prayitno mengatakan bahwa prinsip merupakan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Bimbingan didasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan, setiap anak mempunyai potensi dan pendidikan hendaklah mampu membantu anak memanfaatkan potensinya. Yang kedua yaitu bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik. Seseorang anak berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga yaitu bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Yang keempat yaitu bimbingan merupakan usaha membantu mereka yang memerlukannya untuk mencapai apa yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupan umumnya. Yang kelima yaitu bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan latihan-latihan khusus, dan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan diperlukan minat pribadi yang khusus pula. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fani Nabila. Kepada Fani Nabila dipersilakan. Baiklah, selanjutnya mengenai rumusan prinsip-prinsip BK. Prinsip BK ini terdiri atas dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Untuk prinsip umum sendiri terdiri atas 9 poin. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang keenam, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Yang ketujuh, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Yang kedelapan, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang terakhir, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pemilihan bimbingan, pelayanan bimbingan dan konseling, harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip khusus yang pertama yaitu berkaitan dengan peserta didik.
BK melayani semua jenis individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, serta status sosial ekonomi. Prinsip selanjutnya yakni BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Kemudian BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian BK juga memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Kemudian pelayanan BK harus diberikan kepada semua mahasiswa tanpa terkecuali. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Kemudian program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan, beragam, dan luas. Kemudian keputusan akhir dalam proses BK itu dibentuk oleh siswa sendiri, bukan guru BK. Dan yang terakhir, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri, tidak hanya bergantung kepada guru BK. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Yusi Febriani. Kepada Yusi, dipersilahkan. Yang kedua yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, di mana dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lembaga maupun dari luar lembaga, agar tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal. Yang ketiga yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan, di mana fungsi pemahaman memungkinkan individu memahami informasi dan aspek lingkungan yang dapat berguna untuk memecahkan timbulnya masalah pada diri klien, dan dapat pula bermanfaat dalam upaya mengatasi masalah yang terjadi. Dan keempat yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan perorganisasian, di mana perorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling adalah bentuk kegiatan yang cara kerja, prosedur kerja, dan pola atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif, dan dilaksanakan dalam suatu organisasi yang baik dan teratur. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.